Mengingat waktunya, apakah kita bisa mulai? Saya mohon Ibu Marina Joyce dari Sumba, Ibu, memohon doa. Iya, baik Pak Toto. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hidup ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan perjumpaan via Zoom, kegiatan Advin sore hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kegiatan kami, Tuhan memberkati Pak Totok dan semua yang terlibat dalam Zoom ini, sehingga kegiatan ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami, menjadi bekal untuk kami dapat menjadi berkat lewat medan layan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kegiatan hari ini, sore ini dari awal sampai akhir hanya di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir, saya dari Geria Akpin Menoreh di Kulon Progo, di mana saya bertempat tinggal. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Melanjutkan percakapan berturut-turut selama 3 minggu yang lalu, sampai hari ini adalah, kalau menurut catatan, adalah hari yang keempat. Akpin meminta saya untuk membawakan satu hal yang memang sangat urgent atau sangat penting segera kita tangani, adalah masalah bunuh diri. Sesuai dengan minat, studi, dan juga pelayan saya selama puluhan tahun terakhir ini, saya ingin mengkaitkan antara kedukaan atau grief dalam bahasa Inggrisnya dengan bunuh diri. Mungkin juga di tempat Bapak Ibu ada kasus tentang bunuh diri. Mudah-mudahan kalau kita telusuri bersama atau Bapak Ibu telusuri apakah memang uh, berakar pada kehilangan, loss and grief dalam bahasa Inggris. Secara kompendiumnya ilmu atau gangguan atau ilmu jiwa yang terakhir dan juga gangguan-gangguan kejiwaan atau mental disorder. Kalau kedukaan yang masih berlangsung sampai lebih dari 1 tahun atau 12 bulan, di Indonesia sering disebut dengan clinical grief atau grief kedukaan yang sudah bersifat klinis. Kalau menggunakan DSM-5 with tech revision, grief yang tidak selesai dan sudah berlangsung selama 12 bulan dan menimbulkan gangguan-gangguan fungsi dalam kehidupan penduka, itu disebut dengan prolonged grief disorder. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan menolong Bapak Ibu juga melihat, menangani kalau sudah terjadi, dan bagaimana mencegahnya kalau uh, belum terjadi. Mohon maaf kalau saya menghemat waktu, akan share screen. Apakah share screen saya sudah Bapak Ibu lihat di slide saya? Sudah lihat, Pak. Sudah, Sudah, sudah Pak. Sudah Terima lihat, kasih. Pak. Ya, mohon maaf kalau gambarnya sedikit mengerikan, berikan. dan saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan contoh untuk melakukan bunuh diri, dan juga gambar-gambar lain yang saya sampaikan hanya sekedar untuk ilustrasi, memperjelas percakapan saya. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan sebagai contoh untuk ditirukan. Terlebih lagi, kalau nanti saya menyampaikan kasus-kasus tertentu, baik yang ditangani oleh saya sendiri maupun ditangani orang lain, mohon hal itu disimpan sebagai rahasia sesuai dengan kode etik yang saya miliki dari
Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, kasus-kasus itu bersifat rahasia. Sehingga saya pakai pada percakapan kita sore hari ini akan menjadi apa sekedar contoh untuk memperjelas percakapan saya. Ya. Ada berita yang mengejutkan. Ini contoh pada tanggal 13 Februari yang lalu. Tadi kebetulan saya ke kota Yogyakarta, baik ketika berangkat dan pulang dari kota Yogyakarta, mengantar seorang tamu dari Tanah Toraja melewati tempat ini. Jadi ada seorang pria, dia sopir bus malam yang mengantarkan penumpangnya dari kota Yogyakarta ke Pekanbaru. Ya. Sopir ini biasanya kalau tidur tidur di mes atau pulang ke rumah keluarganya. Ternyata pada tanggal 12 malam beberapa hari yang lalu dia mengatakan kernet yang biasa membersihkan bisnya, dia berpesan, "Tolong saya jangan dijenguk atau tolong saya tidak ditengok. Saya akan tidur di bis dan kamu boleh membuka untuk membersihkan bis ini jam 8 pagi." Dan ternyata ketika kernet ini membuka pintu bis dan akan membersihkan bis, Bapak BS ini yang berusia 51 tahun menggantungkan diri di dalam bis. Dan itu menarik, nanti akan saya beri catatan juga. Dan ternyata sebenarnya bunuh diri itu kalau kita waspada, kita peduli bisa melihat gejala-gejala sebelum orang itu melakukan bunuh diri. Itu sekedar catatan yang saya ingin kemukakan sebagai pembukaan. Itu berarti bahwa bunuh diri sebenarnya ada di sekitar kita. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kasus bunuh diri di Nusantara. Yang kedua, topik yang akan kita bicarakan adalah suasana batin orang yang bunuh diri. Artinya gejala-gejala psikologis. Kalau mau lebih lengkap, gejala-gejala psikospiritual ketika orang akan atau sedang melakukan bunuh diri. Yang ketiga, seperti yang saya janjikan tadi, ternyata menurut pengalaman saya selama ini, juga bacaan-bacaan yang saya baca, juga sharing atau eh, presentasi orang-orang yang ahli dalam menangani kedukaan dan bunuh diri, ternyata sejauh yang saya catat, sejauh yang saya ketahui, ternyata kedukaan atau grief, khususnya loss and grief yang tidak terselesaikan dengan baik dan sudah berubah menjadi grief yang klinikal, yang klinis, atau yang sudah diperpanjang lebih dari 12 bulan, ternyata menjadi salah satu penyumbang, salah satu kontributor dari usaha-usaha orang yang bunuh diri. Bagian yang terakhir adalah upaya kita, baik dalam menangani orang yang sudah melakukan bunuh diri, kalau masih bisa dicegah survivornya, tentu kalau orang yang sudah bunuh diri dan berhasil, tentu uh, cara menanganinya juga berbeda, dan bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi tentu kita mendampingi orang yang ditinggalkan karena usaha bunuh diri. Ketika saya mencoba mencari sumber online, Bapak Ibu semua yang hadir, saya menemukan informasi dari CNBC Indonesia Online
pada tanggal 10 Oktober 2022, CNBC Indonesia Online ini menjelaskan bahwa Yayasan Emotional Health for All atau EHFA, dia menjelaskan atau menduga bahwa angka bunuh diri di Indonesia sebenarnya diperkirakan 4 kali lipat. Ada yang memperkirakan 3 kali lipat. Dan menurut catatan apa ya, itu bagian yang mengurusi kriminalitas di Kepolisian Indonesia, sampai bulan Oktober 2022 ini kasus bunuh diri di Indonesia 2.300. Dan kalau itu dikalikan 4, karena tadi dikatakan diduga 4 kali lipat, itu menjadi 9.200 per tahun orang yang bunuh diri. Nah, kalau kita bagi menjadi 12 bulan, itu kira-kira setiap bulan ada orang yang bunuh diri itu berjumlah 766. Dan kalau dibagi menjadi mingguan, itu berarti ada sekitar 191 orang bunuh diri per minggu. Atau kalau dibagi per hari, ada 27 orang bunuh diri per hari. Atau kalau diperhitungkan dibagi 24 jam, berarti ada 1,1 orang bunuh diri per jam. Dan ini angka yang mengejutkan, yang di luar pemikiran kita. Juga yang menarik, catatan-catatan yang saya baca, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain, orang yang bunuh diri ini 65%-nya adalah kaum laki-laki dan sisanya 35% adalah kaum perempuan. Dan ini tentu berbeda dengan pemikiran kita bahwa kaum laki-laki ketahanan mental spiritualnya jauh lebih tinggi sehingga yang bunuh diri lebih sedikit. Ternyata tidak. Dan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bahwa ternyata ketahanan mental kaum laki-laki di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketahanan mental kaum perempuan di Indonesia. Sehingga bisa dipahami ketika orang laki-laki yang bunuh diri lebih besar daripada orang perempuan. Sekedar catatan, karena saya tinggal di daerah istimewa Yogyakarta dan tidak jauh dari Provinsi Jawa Tengah, teman-teman dari Toraja, dari Ambon, dari Sulawesi Tengah, dari Nusa Tenggara Timur sering merasa bahwa kasus-kasus bunuh diri ini lebih banyak dibandingkan di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Ternyata Bapak Ibu semua, menurut catatan kepolisian sampai Agustus 2024, kasus bunuh diri yang tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah. Itu menarik ya. Jadi kalau sampai dari Januari sampai Agustus 2024 ya, di seluruh Indonesia itu dicatat ada 849 kasus bunuh diri. Dan ternyata 281 kasus itu disumbangkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kita tidak boleh juga menuduh bahwa orang Jawa Tengah mungkin imannya kurang bagus ya, tidak. Tetapi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah yang kelihatannya anteng, yang kelihatannya kalem, yang kelihatannya tenang, ternyata menyumbangkan angka kasus bunuh diri persentasenya yang tertinggi. Dan juga sebenarnya
Kalau kita berwawasan nasional, kita tidak bisa mengatakan bahwa karena di kabupaten saya, karena di kota saya, karena di kecamatan saya tidak ada informasi tentang bunuh diri, juga belum tentu bahwa itu kita nggak bisa mengatakan bahwa oh saya tenang-tenang saja karena di desa, di kecamatan, di kota saya, di kabupaten saya, di provinsi saya tidak ada kasus yang tercatat. Tadi saya kemukakan kasus bunuh diri di Indonesia seperti gunung es. Yang di luar itu, yang di luar kelihatan itu kecil. Tapi sesungguhnya kalau diteliti betul atau dicatat betul, atau orang yang bunuh diri itu baik yang berhasil maupun yang tidak, itu dimunculkan angkanya jauh lebih tinggi. Tadi dikatakan yayasan yang melakukan penelitian memperkirakan paling tidak dari yang tercatat itu 3 sampai 4 kali lipat. Saya kira ini menjadi catatan kita semua. Ini sebagai gambaran bahwa kasus bunuh diri dari waktu ke waktu memang makin tinggi, ya. Kalau Bapak Ibu melihat, teman-teman semua melihat dari 2019, 2020 mengalami lonjakan yang sangat tinggi, ya. Itu hampir 300% naiknya. Tahun 2021 itu turun, tapi bukan berarti mungkin betul-betul turun, ya, karena tentu ada masyarakat tertentu yang tidak mau melaporkan bahwa keluarganya itu meninggal karena bunuh diri. Tahun 2022 naik, tahun 2023 naik, dan dapat diperkirakan juga tahun 2024, tahun 2025 kasus bunuh diri di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut beberapa penelitian, informasi yang saya terima, catatan-catatan yang saya terima, menarik Bapak Ibu semua, bahkan dalam perjumpaan kita 2 atau 3 minggu yang lalu, ada informasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada seorang peserta, Bapak yang menjadi peserta acara ini 2 3 minggu yang lalu mengatakan bahwa ada anak SD juga yang bunuh diri dan berhasil, atau berusaha bunuh diri dan berhasil. Ya. Sehingga menurut catatan di sana sini yang saya terima atau yang saya temukan, kurang lebih 47% kasus bunuh diri adalah kaum remaja laki-laki dan sisanya dari usia lainnya. Yang saya maksud dengan usia remaja adalah usia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 tahun. Nah, itulah yang saya pahami sebagai usia remaja. Dan tentu prosentasenya dari 47% kasus bunuh diri yang dilakukan oleh kaum remaja tadi, itu menunjukkan angka juga menarik bahwa 65% kasus-kasus bunuh diri yang tercatat di polisi atau di pencatat informasi lain, 65% kaum laki-laki atau remaja laki-laki dan sisanya 35% remaja perempuan. Saya pindah dari angka-angka ke suasana kebatinan orang bunuh diri. Tentu ini biasanya orang yang sedang atau akan bunuh diri, ya. Menurut pengalaman saya selama ini ketika saya menangani kasus-kasus bunuh diri, suasana kebatinan yang pertama adalah powerless, tidak berdaya. Sebagai contoh, seorang remaja perempuan
yang mengalami pelecehan seksual, yang mengalami kekerasan seks oleh pacarnya atau oleh orang lain atau oleh anggota keluarga sendiri, dia seperti tidak berdaya untuk melawan itu. Ya, karena tidak berdaya, pada umumnya apakah usaha bunuh dirinya berhasil atau tidak, pada umumnya orang yang mengalami tekanan batin, mengalami kekerasan seks, atau juga mengalami kekerasan-kekerasan lain, biasanya merasa tidak berdaya. Karena tidak berdaya, paling tidak in some way and the other, dengan satu dan lain cara, dia biasanya ada berpikir untuk bunuh diri. Yang kedua, Bapak Ibu semua, voiceless, tak mampu bersuara. Bayangkan seorang yang sedang diperkosa secara seksual atau mengalami kekerasan, kadang-kadang kan mulutnya ditutup. Jadi memang secara letterlet, secara fisik, dia tidak mampu bersuara. Dan kadang-kadang orang yang mengalami bunuh diri itu memang diancam sedemikian rupa sehingga dia mau bersuara pun secara fisik atau itu secara kiasan, mereka tidak mampu. Makanya yang pertama powerless, tidak berdaya, yang kedua voiceless. Yang ketiga adalah valueless, worthless, tidak merasa dirinya tidak berharga. Seorang gadis misalnya, atau seorang ibu rumah tangga, atau seorang bapak yang menjadi pegawai misalnya, merasa difitnah, merasa dibully, mengalami dicemoohkan, mengalami dimarahin oleh bosnya atau oleh orang lain. Jadi dari situasi itu, yang ketiga, dia merasa hidupnya ini tidak berharga. Oleh sebab itu, kalau hidup ini tidak berharga, apa artinya hidup? Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu juga bisa menjadi pemicu. Apalagi kalau ketiganya sudah dia rasakan. Dia merasa powerless, dia merasa valueless, dia merasa voiceless, worthless, apa artinya hidup. Dan kemungkinan dia pernah membayangkan, pernah memikirkan, pernah berusaha dengan satu dan lain cara, mungkin menggunakan alat-alat yang sederhana, dan akhirnya bunuh diri menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Yang keempat, biasanya orang yang akan bunuh diri atau sedang bunuh diri, sejauh yang saya dampingi atau saya lakukan konselingnya, mereka merasakan dirinya hopeless, tanpa harapan. Ya, seolah-olah hidup ini sudah gelap gulita. Ya, kalau tanpa harapan, dia tidak bisa hidup lagi. Mengapa dia masih ingin hidup? Lebih baik mati. Yang kelima, orang yang bunuh diri biasanya merasakan loneliness. Tanpa teman, dia sendiri dan mengalami kesepian. Sejauh yang saya pahami di Indonesia, kalau tadi itu ternyata yang berusaha bunuh diri, baik berhasil maupun tidak, itu ternyata 47%-nya adalah kaum perempuan. Maka menarik untuk dicatat bahwa di Indonesia ini, kalau catatan di beberapa penelitian membuktikan atau menyatakan, memberi informasi kepada kita bahwa sekitar 5,6 juta, atau beberapa pihak meramalkan, menghitung, memperkirakan 6 juta orang remaja di Indonesia mengalami loneliness disorder. Disorder baik dari itu tingkat yang paling ringan sampai yang
paling berat dan kita mengalami COVID-19 atau pandemi yang kita alami sejak tahun 2020 sampai 2023 dan sekarang sedikit masih kita rasakan pandemi itu atau penyakit COVID itu, ternyata itu juga menimbulkan gejala-gejala loneliness bagi kaum remaja. Jadi bisa dipahami sekali lagi kalau banyak remaja yang ingin bunuh diri dan juga berusaha menggunakan sarana-sarana yang lebih canggih sehingga para remaja itu betul-betul mengalami melakukan bunuh diri dan ternyata dari perkiraan di sana sini remaja yang melakukan bunuh diri itu angkanya 47%. Yang terakhir, menurut pengalaman saya mendampingi teman-teman atau orang yang mengalami bunuh diri itu, dia merasakan helpless, tanpa penolong. Tidak ada orang yang menolong. Bapak Ibu semua, teman-teman, bayangkan tadi kalau sopir bis tadi dia sudah berpesan kepada kernetnya jangan ditengok sampai jam 8 pagi. Padahal biasanya dia ketika sebelum melakukan perjalanan menyopiri bis dari Jogja ke Riau itu selalu tidur di rumahnya atau selalu tidur di mes. Itu kan berarti ada perubahan perilaku yang signifikan. Bayangkan kernet yang dipesan, jangan membuka bis dan dibersihkan sebelum jam 8 pagi. Dan dia menyadari ada satu keanehan. Dan saya pikir kalau misalnya jam 10 malam atau jam 11 malam, sesudah kernetnya itu ngobrol dengan temannya atau mungkin juga melihat film atau drama di TV dan menengok bisnya itu kok aneh ya. Bapak ini biasanya tidak pernah mengatakan begitu. Kok dia melakukan begitu dan berkata dan dia sadar, saya kira bapak yang bunuh diri sopir bus ini bisa ditolong. Sayangnya lingkungannya orang-orang yang dekat tidak peka terhadap perilaku yang berubah dari biasanya. Bapak Ibu semua, selanjutnya saya ingin mengemukakan bahwa ini berbeda dengan pandangan kita. Sejauh yang saya amati, yang saya dengarkan dari mereka orang yang bunuh diri dan masih bisa dicegah dan ditolong, mereka menyatakan atau mereka mengatakan bahwa bagi mereka bunuh diri itu adalah the best way untuk menghentikan penderitaan, entah itu penderitaan fisik, penderitaan mental atau psikologis, penderitaan sosial atau penderitaan spiritual. Jadi sangat bertolak belakang diametriknya. Sementara kita orang yang mungkin tidak pernah berpikir untuk bunuh diri atau bahkan sebenarnya juga orang-orang yang pernah berpikir dan merencanakan untuk bunuh diri dan menghentikan pikirannya itu adalah jalan terburuk. Ya, pengalaman saya selama ini menunjukkan bahwa orang yang sakit, orang lansia, sudah berusia 80 tahun dan penyakitnya berkepanjangan, bisa gagal ginjal, bisa diabetes, bisa stroke, bisa mungkin penyakit jantung, bisa juga darah tinggi, karena penderitaan yang sangat dalam, yang sangat painful, sehingga mereka mengatakan, saya lebih baik menghentikan semua ini. Semua penderitaan ini saya hentikan dengan cara bunuh diri. Dan sebagian orang berhasil, karena tidak ada orang yang menolong.
Tidak ada orang yang peduli kepada orang yang akan melakukan itu dan memang kebanyakan itu berhasil. Nah, kasus-kasus demikian ini terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Karena rumahnya juga jauh-jauh, anak cucunya, menantunya, dan keponakannya dan keluarganya biasanya tinggal di Jakarta karena pekerjaan atau ke luar negeri, dan orang tuanya atau kakeknya, neneknya tinggal sendiri di kampung, yang rumahnya satu dengan yang lain di perdesaan itu sangat jauh dan tidak ada yang menolong dan akhirnya biasanya eh, meninggal dunia. Dan juga tahun lalu kita bisa melihat sepasang suami istri di wilayah Gunung Putri di Jakarta, suami istri bunuh diri bersama-sama karena mengalami penyakit kronis yang tidak tersembuhkan. Keluarganya atau anak-anaknya, cucunya, menantunya mungkin kurang memperhatikan, bahkan gerejanya, pendetanya, majelisnya diam tidak jauh dari rumahnya dan dia ber, berusaha bunuh diri dan berhasil dan baru diketahui beberapa hari berikutnya atau bahkan ada berita yang mengatakan baru diketahui beberapa minggu sesudahnya. Dan ini dua orang ini sama-sama sepuh, sama-sama tua, sama-sama mengalami penderitaan yang dalam secara fisik karena penyakit yang tidak sembuh dan menimbulkan persoalan-persoalan psikologis mental yang sangat berat juga, juga mungkin merasa secara sosial tidak ada yang memperhatikan, bahkan juga mungkin secara spiritual dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya, maka dia eh, mengambil keputusan untuk kedua-duanya secara bersama-sama bunuh diri. Ini hanya sebagai gambaran bahwa Bapak Ibu semua, orang yang bunuh diri itu berbeda pikirannya dengan kita. Kalau orang umum, menurut stereotipe, orang bunuh diri itu jalan terburuk, apa dianggap kurang beriman, dianggap kurang kepercayaan dan sebagainya, kurang kurang kepercayaannya rendah dan sebagainya, ya. Nah, sedang bagi orang yang berusaha bunuh diri di sebelah kanan dari sisi saya, sekali lagi bunuh diri itu bagi mereka yang melakukan adalah jalan yang terbaik. Mohon maaf kalau ini saya sampaikan. Beberapa orang yang saya tangani baik secara online maupun secara langsung, ya, yang ingin bunuh diri, dia merasa jikalau mereka berusaha bunuh diri itu berarti semuanya akan selesai. Dan yang menarik Bapak Ibu semua, kita kadang-kadang kan mengatakan orang yang bunuh diri itu tidak beriman. Nah, satu dua orang mengatakan kepada saya, Pak, kalau saya bunuh diri nanti berhasil, berarti saya akan bertemu dengan orang yang saya kasihi. Anak saya, istri saya, suami saya, kakek saya, nenek saya, bahkan Bapak Ibu semua, mohon maaf yang Kristen ya, dia mengatakan bahwa kalau saya bunuh diri, semuanya penderitaan saya sudah selesai dan saya bertemu dengan Tuhan. Dan itu kan cita-cita semua orang yang beriman, nanti kalau meninggal bertemu dengan Tuhan. Dan dia menurut keyakinan dia, ketika dia meninggal, penyakitnya semua selesai, dan dia bisa dengan tenang berjumpa dengan Tuhan yang selama ini diakui sebagai yang membuat jiwanya tenang. Dan ini menarik Bapak Ibu semua kalau kita perhatikan. Tadi di sana sini Bapak Ibu semua sudah saya kemukakan, bunuh diri itu bisa terjadi ketika relasi sosial terdekatnya kurang peka terhadap tanda-tanda orang yang bunuh diri. Tadi sudah saya beri contoh sopir yang bunuh diri tanggal 13 yang lalu.
Misalnya ada perubahan signifikan di dalam perilaku. Mungkin juga ada kata-kata yang diungkapkan, bahkan secara eksplisit. Misalnya, ya, sejauh yang saya baca, sejauh yang saya dengarkan, sejauh yang saya amati, mereka mengatakan, saya lebih baik mati. Saya sudah tidak tahan lagi. Kalau sekarang ini banyak orang yang ditagih judol, yang apa itu judi online, yang ter, terkena kasus judi online, yang juga terkena dengan apa itu pinjol, judi online, pinjol, mereka merasa malu, mereka merasa terancam. Saya tidak tahan lagi akan ancaman itu. Dan juga saya tidak bisa menahan lagi rasa malu. Oleh sebab itu saya lebih baik bunuh diri. Ada juga ucapan yang dikatakan saya capek. Saya sudah capek, saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, saya tidak punya hak lagi untuk bersuara dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan saya lebih baik akan pergi jauh. Saya sekarang sendirian. Semua tugas saya sudah selesai. Apalagi yang harus saya kerjakan? Saya mengalami penderitaan semacam ini, lebih baik saya menghentikan semuanya. Bapak Ibu semua, jikalau ada orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala yang signifikan, perubahan perilaku yang signifikan, yang aneh, yang berbeda dari biasanya, ya, dan juga ungkapan-ungkapan di atas ini, dari sisi psikologi pencegahan orang bunuh diri, kita bersedia mulai berbicara. Terus terang. Jangan malah kita aneh-aneh, jangan malah kita menolak, jangan malah kita memberi nasihat. Sebaiknya duduk bersama dengan orang itu, kemudian ber berdiskusi, berbicara, mendiskusikan hal itu, dan kita bersedia mulai berbicara terus terang tentang kemungkinan orang itu eh, berusaha bunuh diri. Mungkin bisa dikatakan, ya Bapak, Ibu, adik, kakak, apakah pernah berpikir lebih baik mati saja ya? Dan itu kalau itu dibicarakan, justru racun psikologis di dalam diri orang itu akan dibongkar, dibersihkan. Mungkin juga dia mengatakan, saya tidak tahan lagi ya. Nah, kita bisa cek, Pak, apa kadang-kadang Bapak lebih baik dipanggil Tuhan ya, kan begitu. Pak, apakah waktunya sudah dekat? Jadi sebenarnya dengan cara memancing itu, dengan cara menelusuri itu, dengan cara mengajukan itu berarti kita bersedia mendengarkan perasaan-perasaannya dan sesudah itu tentu kita melakukan langkah-langkah yang lebih baik, yang teratur, yang berkelanjutan untuk menolong orang itu supaya orang itu tidak melanjutkan usaha bunuh dirinya. Ya. Bapak Ibu, di dalam poin 24 saya kemukakan memang orang yang bunuh diri itu kadang memang sulit terbuka. Apa alasannya? Tadi mengatakan kata-kata yang tidak langsung, karena mereka takut atau cemas akan dipersalahkan, akan dihakimi, akan dituduh, atau juga mungkin akan dihalangi atau dicegah, tetapi caranya keliru. Oh, kamu nggak boleh melakukan itu. Justru kalau ada gejala-gejala itu dan kita sudah tahu bahwa orang itu ada rencana bunuh diri, apakah itu mengatakan atau mungkin sudah menyimpan alat-alat, sudah membeli sarana-sarana, tali misalnya untuk menggantung diri, dan itu berarti justru kalau kita tidak hati-hati, orang itu bukan makin mencegah rencananya, tapi juga ingin melaksanakan rencananya secepat mungkin. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya sudah ada gejala-gejala,
Tetapi ketika ditanya wartawan atau wartawati mengatakan, Bu, Pak, adik, kakak, sepertinya tidak ada firasat ya. Padahal sebenarnya ada firasat. Tapi orang di lingkungannya tidak peka, tidak peduli, sehingga tidak memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan orang yang akan merencanakan atau sedang merencanakan atau sedang melakukan bunuh diri, dan mereka merasa orang lain tidak memahami atau tidak mendengarkan penderitaannya, tidak mendengarkan perasaan negatifnya, tidak mendengarkan dan tidak memahami situasi yang dihadapi, makanya orang itu biasanya tidak terbuka secara langsung mengatakan, menjelaskan rencana-rencana dan pikirannya. Dan untuk mencegah bunuh diri, tidak ada cara lain sejauh yang saya pahami, kecuali kita membuka diri, peduli dengan perilaku-perilaku, peduli dengan kebiasaan, peduli dengan kata-kata yang mungkin tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilakukan menjadi lakukan. Saya kira sebaiknya kita peka dan kita mulai bersedia berbicara secara terus terang dengan pelaku atau dengan orang yang merencanakan dan sedang melakukan bunuh diri. Bapak Ibu semua, menurut literatur yang saya baca juga pengalaman yang saya amati orang yang melakukan bunuh diri, salah satu penyebab dari bunuh diri itu adalah gangguan depresi. Orang yang mengalami depresi hampir seperti yang saya kemuat tadi, misalnya dia kemudian menarik diri. Dia tertutup yang biasanya dia ramah, yang biasanya dia terbuka, dia menjadi berdiam. Ada perubahan perilaku yang biasanya suka berbicara, kini tinggal di kamar, ya. Terutama teman-teman gadis yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, kemudian dia merasa malu, dia merasa tertekan, dia tertekan yang sangat berat, sangat sedih, menjadi depresi. Ya. Depresi yang saya ingin kemukakan di 2,5, depresi sebenarnya dapat disebabkan oleh kekerasan. Kekerasan akan menimbulkan trauma atau luka batin. Ketika orang mengalami trauma, ketika orang mengalami luka batin, mereka merasa tidak berdaya menghadapi ancaman. Mereka mengalami kecemasan dan juga ketakutan yang luar biasa. Sehingga cara yang paling mudah bagi mereka adalah memikirkan atau merencanakan usaha bunuh diri. Ya. Dan itu dilakukan ketika orang yang mengalami tekanan batin atau stres itu di luar daya tahan psikososial spiritualnya, dan mungkin juga dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan tekanan itu, dan yang ketiga dia tidak mendapatkan pertolongan support system atau support system, dukungan sosial dari lingkungan masyarakatnya atau juga komunitas keagamanya. Kalau ketiga hal itu uh, kurang memadai, biasanya orang berusaha melakukan bunuh diri. Ini saya cantumkan, kadang orang yang mengalami kesulitan di dalam pinjol atau pinjaman pinjaman online, judi online atau judol, bahkan juga stigma, dan kadang-kadang orang yang dibully, kadang-kadang orang yang diejek, di stigma bahwa dia orang jelek, bahwa dia orang yang tidak berguna, atau anak yang tidak berguna, dan sebagainya. Juga dalam hal ini termasuk fitnah.
Itu. Di samping orang yang mengalami kekerasan dan kemudian menimbulkan luka batin atau trauma, Bapak Ibu semua yang hadir pada acara Zoominar ini, biasanya orang mengalami kedukaan. Atau tadi di depan saya sebut orang yang mengalami loss and grief. Karena mengalami loss and grief, maka muncullah kecemasan. Kecemasan itu antara lain biasanya yang saya dengarkan dari orang-orang yang merencanakan atau berpikir untuk bunuh diri, atau juga saya dengarkan dari keluarganya, ayahnya, ibunya, siapapun juga temannya yang sudah berhasil bunuh diri. Misalnya dia mengatakan, saya tak mampu hidup sendiri. Tanpa dia, saya tak bisa hidup. Karena mereka merasa kesepian, karena mereka merasa sendirian, dan mereka biasanya ada pemikiran lebih baik saya mengikuti dia yang meninggal itu. Saya lebih baik menyusul dia. Menarik juga Bapak Ibu semua. Sebentar Bapak Bapak Ibu Deborah Palayukan. Apakah Bapak Ibu Deborah ingin mengajukan pertanyaan sekarang atau bagaimana? Boleh bertanya, Pak? Ya, sekarang boleh Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Saya menarik dari materinya ini dari depresi. Ini kebetulan di lingkungan saya dari Toraja, Pak. Kita pernah ketemu di konseling kedukaan. Oke, iya Ibu. Ya, Di Mentawai eh, atau di Tangmentoi? di yang kampus UKI. Oke, ya. Ya, jadi saya kan ada anggota jemaat. Awalnya itu dia masih pergi kerja gitu. Ini bapak-bapak sudah umur 50 tahun ke atas gitu. Tapi dia menarik diri dari lingkungan, dia kayak berhalu gitu loh. Merasa bahwa ada orang yang mengancam hidupnya, dia menutup diri, tetapi pernah waktu Natal itu dia di jalan raya bawa parang, eh, menghalangi orang yang mau pergi ibadah ke gereja. Terus saya katakan, itu enggak, kenapa dilakukan hal itu mempermalukan nanti keluarga, dan nanti ada orang celaka. Tapi dia bilang, enggak, pokoknya saya akan mati hari ini gitu loh. Tapi saya bilang, enggak seperti itu, saya panggil nenek, jadi saya bilang enggak seperti itu, Nek. Dan sampai saya bilang, karena saya enggak tahu apalagi yang saya mengatakan, saya cuma bilang gini, oke, kalau tidak mau dengarkan saya, tidak nenek tidak mau sadar, Ya. terserah karena saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena keluarganya itu sudah takut sama dia gitu. Nah, sampai hari ini dia masih mengurung diri, tapi kalau misalnya saya kunjungi, dia selalu mengulang-ulang kata-kata bahwa dia pasti akan mati, dia akan dibunuh, dia diancam. Padahal sebenarnya enggak ada, cuma halunya mungkin ya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas sekarang. Kira-kira pendampingan apa yang saya akan lakukan, Pak, untuk itu? Iya, Ibu. Itu sampai di situ dulu ya. Sebentar. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nanti penjelasan saya di bawah ini akan menyinggung itu juga Ibu. Ya. Jadi tentu perlu ditelusuri lebih lanjut. Misalnya perilaku itu mulai muncul kapan? Sebelum perilaku itu muncul, apakah dia mengalami sesuatu atau dia apa ya, ada peristiwa-peristiwa signifikan yang biasanya tidak dia alami, misalnya ada tekanan juga dari lingkungan, dari keluarga, itu yang perlu kita selidiki dulu, Ibu. Ya. Tetapi salah satu nanti saya akan jelaskan kembali sebagai contoh, ya. Nah, ketika orang mengalami kedukaan atau tadi kalau dia depresi, Ibu, mungkin dia mengalami kekerasan. Mungkin dia dibully. Mungkin dia kurang diperhatikan oleh keluarganya bisa saja.
Atau mungkin dia memang pada masa lalu punya pengalaman yang membuat dia mengalami depresi. Kalau mengurung diri itu berarti dia mengalami depresi. Nah, ini yang positif dulu Ibu ya. Nah, halusinasi itu adalah bisa bersifat audio. Karena orang yang meninggal itu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan orang yang mengalami kedukaan, maka salah satu pengalaman saya selama ini, salah satu dampak yang dirasakan oleh orang yang mengalami kedukaan itu adalah rasa rindu. Rasa rindu kepada orang yang sudah meninggal. Nah, karena rasa rindunya itulah yang di dalam kepalanya, di dalam otaknya, menjadi muncul halusinasi audio. Dia kadang-kadang kalau ini dari sisi psikologi dan kedokteran Ibu ya, bukan dari sisi budaya, nanti mungkin analisisnya akan berbeda. Nah, rasa rindu itu yang begitu kuat, yang begitu mendalam, bisa menimbulkan halusinasi audio. Jadi dia mendengar ketika dia entah bermimpi atau setengah sadar, biasanya halusinasi itu muncul ketika dia dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Dan dia selalu mendengar ajaan untuk mengikuti orang yang sudah meninggal itu. Dan tidak jarang, udah kamu ikut aku aja. Nah kalau ikut aku saja kan berarti kalau dia tidak sakit, tidak apa kan, dia diajak untuk ya udah bunuh diri aja ikut aku. Nah itu karena perasaan rindunya Ibu. Ya. Nah kalau di dalam kasus Ibu tadi, apakah orang ini mengalami halusinasi bukan hanya audio? Tadi kan orang itu mungkin audio Ibu ya, yang Ibu ceritakan tadi. Bisa juga orang itu mengalami gangguan jiwa berat. Kalau gangguan jiwa berat itu salah satunya adalah skizofrenia Ibu. Dan skizofrenia, gangguan jiwa berat itu juga bisa disebabkan oleh kedukaan. Sehingga karena gangguan jiwa berat itu dia dia tidak apa ya istilahnya, dia tidak mempunyai relasi yang baik dengan apa? Relasi yang seimbang atau relasi yang normal dengan dirinya sendiri dan orang lain, atau mungkin orang yang dia benci bisa terjadi, atau dia marah kepada orang lain yang tidak terekspresikan, sehingga bisa terjadi orang itu mengalami halusinasi visio. Oleh sebab itu, kalau Ibu melihat orang yang mengalami gangguan jiwa berat, dia bisa senyum-senyum sendiri, dia bisa berbicara sendiri, menurut pengalaman dia, kalau kita tanya, dia betul-betul melihat orang itu. Jadi di depan dia ada orang yang menurut dia orang yang dia lihat itu bisa bicara, bisa juga kalau dia sedang marah dia balik marah dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan halusinasi visio. Kalau halusinasi audio itu dia hanya dengar. Kalau halusinasi visio itu dia betul-betul melihat orang itu mengajak bunuh diri. Nah, dari Ibu tadi mungkin sedikit bisa dijelaskan, Ibu Deborah Palayukan itu. Nah, Hmm. apakah Maaf Pak, maaf apa Pak. Ini ya, ini kan anak saya kebetulan belajar psikologi klinis di Unhas. Terus dia pernah ketemu, saya ajak untuk ketemu waktu tahun baru kemarin itu dia bilang ini skisoma harus dibawa ke dokter. Tapi dia kan tidak bisa kendalanya dia tidak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Kalau dibawa ke dokter psikiater kan tidak bisa connect bicaranya gitu. ya, Eh, Sampai hari ini dia masih menutup diri dan saya juga karena waktu sangat terbatas untuk keluar karena pekerjaan dan pelayanan, saya masih masih saya cuma komunikasi dengan istrinya karena cuma berdua, tidak punya anak, dia memang nggak punya anak, cuma anak tiri tapi jauh, ada anak tirinya dua. Tapi kira-kira Pak,
bagaimana kira-kira kehadiran untuk bisa menolong dia untuk pulih dari situasi ini, karena kalau dia tidak bekerja dia mau makan apa gitu, kasihan kan. Nah, kalau tergantung sama kasih orang itu kayaknya terbatas begitu. Jadi saya agak apa ya, agak merasa juga bahwa oh ya, ini gereja memang kadang kita menutup diri kepada situasi seperti ini, padahal ada anggota yang seperti ini, kita seolah-olah menutup mata. Eh, Mungkin catatan saya, baik kalau putrinya atau putranya eh, studi psikologi klinis Ibu ya. Nah, yang bisa menentukan jenis penyakit apakah dia schizofrenia atau gangguan jiwa berat yang lain, saya kira dokter, kan itu ada tes-tesnya Ibu ya. Nah, tentu dengan cara tertentu bagaimana mendorong keluarganya membawa ke rumah sakit. Kalau Ibu di Toraja, saya kira di Rumah Sakit Laki Padada Ibu ya. Iya, betul, Pak. Itu kan ada psikiater. Mungkin kalau tidak bisa bahasa Indonesia pun kan bisa ditolong oleh perawat yang bisa bahasa Toraja Ibu. Nah, itu salah satunya. Kalau dia mengalami gak ke apa kesulitan finansial karena dia tidak punya BPJS, mungkin keluarga sebelum membawa ke rumah sakit coba mengusahakan BPJS-nya lewat Lembang, Ibu. Barangkali itu bisa menolong. Nah, itu perlu diselidiki. Yang kemudian kalau Ibu mau membantu dia, tentu kalau schizofrenia dari sisi pengobatan kan kita tidak bisa melakukan apa-apa, Ibu. Nah, kalau dia masih belum lama, memang kalau dia schizofrenia betul, kemungkinan kalau diberi obat dia bisa mungkin tidak sembuh 100%. Dia harus minum obat selamanya sampai tua, seperti kalau saya eh, tensi atau penyakit apa gangguan darah tinggi, tentu saya juga harus minum obat terus selama hidup Ibu ya. Kalau tidak nanti darah saya naik tinggi, tensinya tinggi tidak terkontrol. Saya kira kalau memang perkiraan putri atau putra Ibu benar, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Apa yang bisa dilakukan? Ibu juga bisa bertanya kepada keluarganya, misalnya depresi, kalau itu betul-betul depresi, karena bisa diukur juga oleh psikiater, ya, atau kalau putri ibu ada tes-tes sederhana yang bisa dilakukan, apa dia memang depresi betul dan mengalami halusinasi, saya kira bisa dilakukan. Ibu tetap bisa bicara dengan istrinya, kapan dia mulai itu, peristiwa apa yang terjadi, ibu telusuri. Barangkali dari situ ibu juga tetap bisa, meskipun dia mengalami depresi, tidur di kamar, saya kira sebaiknya ibu kadang-kadang menyempatkan diri duduk bersama dia. Barangkali dari situ nanti dia bisa bercerita. Di samping mendapat pengobatan dari dokter, ibu sebagai pendeta ibu ya. Bukan, Pak, saya bukan pendeta, saya guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu bisa ibu, tetap bisa kan? Nah, dengan latihan-latihan sedikit, mendengarkan dia, cerita dia, mudah-mudahan dengan pertolongan psikospiritual, perhatian ibu, kepedulian ibu kepada orang itu, ibu menyempatkan diri duduk bersama dia, dan juga dibantu oleh perawatan medis, mudah-mudahan dia bisa mungkin sembuh total 100% tidak bisa ibu. Tapi paling tidak mengurangi gejala-gejala depresinya, mungkin juga mengurangi gejala-gejala tadi halusinasinya. Kalau memang betul ada halusinasi, mudah-mudahan itu ya, mungkin gejala-gejala itu bisa tidak muncul lagi sejauh dia masih minum obat Ibu. Itu barangkali yang saya ingin kemukakan. Ibu tetap bisa menolong, memperhatikan dia, juga mendengarkan istrinya. Mungkin istrinya juga mengalami apa ya pergumulan-pergumulan batin, eh, apa Bu ya, hidup bersama suaminya yang mengalami gangguan jiwa berat itu Ibu. Itu catatan-catatan saya. Apa saya sedikit menangkap Ibu memahami atau Ibu apa Oke, menjawab terima kasih, Pak. pertanyaan-pertanyaan Ibu? Ya. Nah, Ya, terima kasih, sangat ah, menolong karena saya
betul-betul ini sudah berlaku hampir 1 tahun, Pak. Nah, Jadi di luar saya seminar kayak ini, dilema juga, ya. ya, di luar seminar ini, kalau Ibu ingin apa ya, mungkin apa ya pertimbangan saya apa yang dilakukan, saya kira juga Ibu bisa apa berdiskusi dengan saya di luar acara seminar ini, Ibu. Tentu juga teman-teman di Toraja, tadi ada Pendeta Malni Fitri Matasak pamitan karena mau pulang ke Toraja, tinggal di rumah saya. Itu juga bisa dimintai tolong, mungkin berdiskusi dengan dia atau Pak Pak Yonan Yonan. Yes, ya, Ya. atau Ibu mungkin mengenal tadi yang pamitan dengan saya mau kembali ke Toraja itu. Malni Fitri Matasak, Oh, Ibu Mali ada di situ sekarang? tadi sedang pamitan mau pulang, ya. Oh, iya, iya, iya. Minggu kemarin kami sama-sama di Tagbento ya, Pak. Oh gitu, ya, 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 ya. Itu Ibu ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. sama-sama. Nah, ini salah satu penyebab orang yang mengalami kehilangan dan kedukaan. Mungkin kasus Ibu tadi dari Toraja bisa juga dilihat apakah salah satu penyebab dari, kalau betul Ibu ya harus dites, apakah orang itu mengalami kedukaan atau mengalami kekerasan atau mengalami trauma atau luka batin, bisa dicek Ibu ya. Apakah dia mengalami kehilangan seseorang atau juga mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat dia merasa kehilangan. Tetapi ini saya bicara dengan suami istri atau orang yang memiliki hubungan yang dalam dan salah satunya itu meninggal. Nah, pengalaman selama ini kalau saya mendampingi orang-orang yang melakukan bunuh diri dan masih bisa ditanyakan dan sebagainya, biasanya orang yang sangat merasakan kehilangan orang yang dikasih itu, apalagi meninggalnya mendadak, mengalami kecelakaan, atau mengalami penyakit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, dan dia tiba-tiba meninggal, dia merasa bahwa orang yang saya sayangi tidak ada. Orang yang biasanya saya perhatikan tidak ada lagi. Orang yang biasanya bisa menerima pemberian-pemberian tertentu tidak ada lagi. Sehingga koneksi, relasi, komunikasi hilang tidak ada secara mendadak. Dan itu pertanyaan yang sering muncul di dalam diri orang itu adalah, mengapa kamu meninggalkan aku sendirian? Dan aku lebih baik menyusul kamu, ikut mati saja kamu. Ya, di sini pengalaman kaitannya dengan kedukaan tadi. Ini contoh Ibu ya, sederhana. Pasangannya sudah hilang, kosong, jadi dia tidak punya objek yang dia perhatikan, yang dia kasihi, sudah tidak ada ya. Kalau ada, tidak ada orang lain yang memedulikan dia, menemani dia, mengajak dia bicara, mendengarkan dia tanpa memberi penilaian dan sebagainya. Dan biasanya orang mengatakan, kenapa kamu meninggalkan saya? Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lebih baik saya menyusul kamu. Bisa juga kita melihat orang yang mengalami kedukaan, semua harapan hilang. Kalau semua harapan hilang berarti putus asa. Dan dia merasa buat apa saya hidup tanpa harapan. Muncullah pemikiran atau muncullah kemudian dia berpikir untuk bunuh diri. Tetapi bisa juga Bapak Ibu semua, ya, kalau misalnya ada ini remaja ini contoh konkret Ibu ya, dua remaja bersama-sama saling apa saling menolong untuk bunuh diri dan memang dia betul-betul bunuh diri. Dan mungkin dia anak ini atau orang ini punya punya harapan, punya permintaan tidak dipenuhi, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Menolong dia artinya memenuhi harapan dia diberi sesuatu,
diizinkan sesuatu, misalnya dalam kasus ini, mohon maaf, ini bukan sebagai contoh, sekali lagi, anak teman-teman remaja ya, atau teman-teman orang yang sudah tidak remaja lagi ya, jangan menjadi contoh. Sekali lagi, ini hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa karena harapan yang diharapkan tidak terjadi, dia minta izin untuk menikah, tidak diberi kesempatan, tidak diberi izin, karena harapannya tidak ada, tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka caranya diselesaikan dengan bunuh diri. Dan itu berarti dalam kasus semacam ini, bunuh diri di 3,8 tidak jarang usaha bunuh diri sebagai sarana untuk mencari perhatian atau protes. Ya, banyak pasangan yang naik ke tower Telkomsel atau tower yang lain ingin menjatuhkan diri supaya istrinya bisa memberi ampun, istrinya bisa memperhatikan, yang semula istrinya cuek itu berarti untuk mencari perhatian atau bahkan juga protes. Ya, beberapa kali misalnya karyawan sebuah pabrik karena pegawainya tidak diperhatikan maka dia berusaha bunuh diri di perusahaan tempat dia bekerja. Bapak Ibu semua, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya, mengingat waktunya, saya ini bagian yang terakhir. In some way and the other, dengan satu dan lain cara, memang kita perlu peduli. Ya, syukur kalau pendeta di jemaat atau majelis gereja atau komunitas keagamaan apapun di lingkungannya, sekolah, rumah sakit, untuk meningkatkan kepedulian itu sebaiknya kita melakukan apa yang disebut dengan psychoeducation, pendidikan psikologis. Salah satunya sasarannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan tadi yang saya katakan gejala-gejala kecil atau besar yang mungkin itu akan menjadi atau sudah menjadi tanda-tanda bahwa seorang akan melakukan bunuh diri. Dan itu berarti kita peka. Bagaimana kita menolong masyarakat di lingkungan kita, di komunitas keagamaan kita menjadi peka dan dengan memahami gejala-gejala yang mungkin menunjukkan seseorang itu sedang atau akan bunuh diri. Yang kedua, hadir. Tadi itu Ibu dari Toraja, sudah saya, Ibu Deborah juga, pentingnya betapa kita hadir. Ya, selain peduli, kita juga hadir. Hadirnya tentu sesuai dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki. Oleh sebab itu ya betapa pentingnya masyarakat, rumah sakit, sekolah, mungkin juga komunitas keagamaan seperti gereja menolong warganya untuk mungkin tidak semua orang tetapi paling tidak ada orang yang sesudah peka betul-betul bersedia hadir, bersedia menemani, bersedia mendengarkan cerita orang-orang yang sedang mengalami pertama mungkin luka batin, yang kedua mungkin yang sedang mengalami kedukaan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya juga kita mendengarkan cerita-cerita, cerita-cerita perasaan-perasaan negatif ya. Nah, itu sangat penting. Kemudian dengan menjadi peka, bertindak, bersedia hadir, bersedia menjadi teman, kita mendengarkan, sesudah mendengarkan kita juga memahami dan menghayati perasaan orang itu, bahwa orang itu memang betul-betul mengalami pergumulan yang berat dan harus kita temani menjadi teman tanpa memberi penilaian, tanpa mengadili, tanpa memberikan nasihatnya stereotipe dan sebagainya. Dan akhirnya kita bersedia menerima sepenuhnya perasaan-perasaan negatif orang itu, mudah-mudahan dengan cara itu
perasaan-perasaan yang menekan, pergumulan-pergumulan yang menekan orang itu bisa kita bantu terima dan atasi dan kita simpan secara rahasia. Dan inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Kalau ada percakapan-percakapan atau pertanyaan dan tanggapan silakan. Saya akan stop share. Bapak Ibu yang menginginkan PowerPoint dari acara ini bisa menghubungi kantor kami dan akan dikirim melalui kantor pada waktu jam kerja. Tadi juga ada yang menanyakan apakah acara ini juga direkam, kemudian dimasukkan di dalam YouTube. Yes, tadi direkam oleh Mbak Bekti, nanti akan diedit supaya tidak apa ya, tidak campur suara-suara atau mungkin kata-kata saya yang kurang membuat orang berkenan itu dihapus, kemudian akan dimasukkan di YouTube Akpin, Ibu. Saya kira ini saya stop share dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini Ibu Deborah mengangkat lagi. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, sangat menarik materinya Pak. Aku tuh semangat banget mau bertanya. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, ini kan di Toraja, termasuk juga sepupu saya waktu COVID itu dia bunuh diri waktu dia hamil Ya, karena jauh dari suaminya. Nah, kira-kira Pak, artinya kan di Toraja sekarang ini itu remaja itu terjebak dalam kerbau petarung gitu. Eh, ada narkoba di situ, pergaulan bebas di situ, judi di situ. Jadi eh, apa ya mentalnya itu sangat ini rentan. sangat rapuh. Ya, rentan. Eh, Oh, ya betul. minggu kemarin, jadi kira-kira bagaimana pendampingan kami selaku orang tua, saya terlebih sebagai guru sekolah minggu yang mendampingi mereka karena di lingkungan kami betul-betul ini sangat memprihatinkan, Pak. Jadi bagaimana pendekatan kami yang akan kami lakukan sehingga anak-anak jangan mengambil jalan pintas ketika punya masalah. Itu. Ya, sempat kami bincang-bincang dengan Pak Yonan, Ibu Malni, bagaimana sih kira-kira karena anak-anak sekarang itu sangat jauh dari persekutuan. Meninggalkan persekutuan, malas ke sekolah, dan orang tua lebih terjadi semacam pembiaran. Oke lah, yang penting anakku bisa menghasilkan uang karena gajinya kalau jaga kerbau petarung di sini itu Pak 1,5 juta 1 bulan, gitu. Ya. Jadi itu apa ya orang tua nggak peduli bagaimana masa depan anak-anaknya, yang penting anak-anak bisa menghasilkan uang sekarang. Jadi betul-betul membingungkan. Nah, untuk materi mencegah bunuh diri ini, apakah boleh dibawakan kepada remaja atau bagaimana Pak untuk pendampingan? Terima kasih. Ya bisa Ibu. Yang jauh lebih penting mungkin apa Bu? Mohon maaf kalau saya mohon izin atau tapi kalau orang tua aja bilang begitu. Mohon maaf kalau sebenarnya kita kalau mau menolong mereka pertama-tama jangan punya pikiran negatif dulu, Bu. Kita harus terima mereka sebagaimana mereka adanya. Nah, kemudian tentu gereja mungkin secara pribadi lewat orang tuanya bisa menawarkan memang gereja bisa melakukan pertolongan. Karena itu kan perubahan, Ibu. Perubahan dari perilaku yang mungkin kurang baik atau tidak baik menjadi perilaku yang baik. Dan itu cara yang paling baik adalah mereka menyadari itu kan, menyadarkan mereka itu mungkin dengan ya, saya kira juga bisa mengadakan apa ya pelatihan misalnya Ibu ya, pelatihan orang-orang yang seusia dengan mereka, bahkan mungkin kalau perlu di antara mereka dicari barangkali ada yang betul-betul mereka tidak memahami bahwa itu sesuatu yang kurang baik atau tidak baik, kemudian mereka dilatih, kemudian nanti mereka bisa menolong teman-temannya. Dilatih itu artinya dilatih untuk tadi Bu, peduli, ya kan, hadir sungguh-sungguh secara teratur ya. Nah, dari situ mudah-mudahan ada teman-teman yang memang mereka bersedia berubah.
Itu titik awal, Bu. Itu yang paling sulit. Kalau mereka sudah kita dorong, justru jangan kita nasihati, kita ini, tapi mungkin di apa ya, didekati dengan cara yang berbeda. Juga mungkin orang tuanya bisa juga diajak bicara, diskusi secara terbuka, ya, tanpa kita memberi penilaian, tanpa kita memberi stigma atau apa nilai tertentu. Dan saya kira itu cara yang paling baik. Tetapi cara yang paling baik saya kira mencari teman-teman sebaya yang bisa kita latih untuk menjadi pendamping teman-temannya itu. Nah, syukur kalau ada dari lingkungan mereka sudah ada keinginan untuk berubah dan kita bantu. Tanpa itu ada, Bu, teori-teorinya yang untuk mengubah perilaku yang itu menjadi memprioritaskan misalnya dengan latihan spiritual, memaknai hidup itu apa, ya kan, masa depan bagaimana itu supaya di apa ya Bu, di kalau saya itu kak istilahnya dikipas-kipas, ya kan, tapi justru jangan jangan dikatakan mereka buruk, mereka menjauh dari gereja. Nah, itu yang saya kira bisa dilakukan itu Ibu. Nah, nah itu pentingnya kerjasama antara orang tua juga memahami situasinya perlu perubahan, mungkin juga perlu diberi penjelasan tentang masa depan, bagaimana membangun masa depan yang baik, tidak cukup hanya memperoleh uang, tapi juga kalau dia bisa berubah mungkin bisa berguna bagi masyarakat yang lebih luas, bukan hanya keluarganya, tapi juga mungkin gerejanya, masyarakatnya. Bahkan di Indonesia kan Ibu itu barangkali. Itu. Itu Ibu. Makasih. Cukup Ibu? Oke, terima kasih Pak, sangat menolong karena betul-betul kami sangat prihatin sekarang karena remaja itu hilang dalam Iya. persekutuan. Iya. Ya itu Ibu. Terima kasih Ibu Deborah. Ya. Ini ada Bapak Musa S. Silakan Pak Musa. Ya, halo, selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Musa. Dari Toraja juga ini rupanya. Ya, benar, dari Toraja. Saya sekarang di pedalaman Sulawesi Selatan, dari Seko. Oh Seko, ya, 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 ya. Itu yang dulu ada cerita anak hebat itu Pak ya? ya, ya. Ya. Ya, Ini Pak, apa namanya? Sangat luar biasa, menarik untuk pendampingan berduka. Dalam hal ini, saya sedang menghadapi kasus, tapi masalahnya jarak jauh. Sahabat dari kakak saya juga saya kenal dengan baik. Beberapa waktu lalu suaminya meninggal. Jadi ini kasus kedukaan ya, berkepanjangan dan dia menunjukkan ciri-ciri perubahan mental yang sangat signifikan. ya, Menariknya bahwa ibu ini dia bisa mengidentifikasi diri bahwa dia sedang bermasalah. Kadang dia mengibaratkan dirinya seperti dia sempat kirim eh, foto, dia bilang diriku seperti pohon kelapa yang kecil itu. Kecil ya, tapi buahnya banyak, sangat berat. Bagaimana ya, cara menopang masalah itu? Setelah saya pelajari, rupa-rupanya yang tadi salah satu poin yang Bapak sampaikan di materi soal merasa kehilangan yang sangat luar biasa dari sisi pasangan hidup. Kemudian saat eh, ruang kosong yang ada itu sudah mulai diisi oleh orang lain, dia mendapat tekanan dari pihak suaminya yang telah meninggal, keluarga dari pihak suami, yang arahnya menghakimi ibu ini. Eh, Dibilangnya perempuan yang gampang sekali melupakan suaminya. Padahal ya, yang saya tangkap dari kondisinya bahwa dia hanya berupaya untuk mendapat perhatian yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa dia berusaha untuk eh, berdamai dengan situasinya karena mencari pikirannya untuk ya jadi single parent kan berat. ya, Dia harus menghidupi dirinya, 3 orang anak perempuannya, lalu kemudian menghadapi tekanan sosial. Dia hidup di lingkungan sosial, Pak, tapi yang menjadi pergumulan adalah eh, curhatan terakhir yang dia sampaikan sampai saat ini, karena saya komunikasinya tidak intens, berhubung jaringan di Seko itu sangat tidak memadai. Nanti ya, malam hari baru bisa online. Yang dia sampaikan terakhir sekaitan dengan kesadaran dirinya bahwa saya kok tidur tidak sadar lagi. Saya tidur dari eh,
misalnya dia istirahat siang hari, besok baru bangun, Pak. Nah, Ya, ini saya bingung bagaimana untuk pendampingan pendampingan melalui dengan cara online karena saya bergumul dengan masalah waktu online yang terbatas, hanya ya. bisa di malam hari. Kemudian pendampingan itu apakah bisa dibantu oleh eh, sahabat aktif atau bagaimana? Atau ada solusi sederhana yang bisa saya lakukan dalam tahap pengenalan masalahnya? Ya, Terima kasih, Pak. ya. Kesulitan tidur itu Pak ya. Jadi salah satu gejala orang yang mengalami kedukaan, jadi dia merasa tidak bisa tidur, sebaliknya juga bisa dia perubahan tidurnya itu bukan tidak, tetapi ingin tidur terus Pak. Itu bagian dari tadi depresi ya itu. Nah, mungkin Pendeta Nirmala yang dari sekitar Rantepao apakah bisa memberi informasi siapa teman kita atau kita sahabat yang berada di dekat Seko, Pendeta Rian Nirmala? Coba bisa memberi atau ada Mayvita juga, Pendeta Mayvita? Iya, Pak. Minta maaf, Pak. Saya konfirmasi untuk tempat kakak ini, ibu ini, Nah, dia tempatnya di Sulawesi Tenggara, Pak. Nggak di oh Seko. iya 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 ya Ya, itu. Nah, cara yang paling baik mungkin sekedar ini Pak ya. Mungkin ketika dia mengalami stres berat, nah catatan saya mungkin dia belum waktunya untuk menciptakan hubungan yang baru. Mungkin justru betapa pentingnya peran pendamping, Pak ya. Pendamping, Bapak saya kira dari jarak jauh bisa melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya ketika dia mengalami apa stres yang berat itu, misalnya bisa Bapak latih dengan melakukan pernafasan, karena itu kan kecemasan-kecemasan, Pak. Relaksasi. Atau mungkin jalan kalau lingkungannya baik, jalan misalnya sambil berdoa. Jadi jalan setiap melangkah kaki mungkin mengucapkan doa tertentu. Misalnya Tuhan tolong saya. Saya kira itu bisa bisa membantu sedikit Pak ya itu. Tetapi yang jelas dia membutuhkan orang lain yang menjadi teman apa bukan teman hidup tapi teman mendengarkan pergumulan-pergumulan itu Pak ya. Dan cara yang lain ketika dia menceritakan ini dan itu perasaan apa, tidak usah diberi komentar apa, tidak boleh berpikir itu, tidak boleh merasa itu, tapi itu adalah bagian dari kedukaan yang sedang dialami, Pak. Barangkali itu apa ya pertimbangan yang bisa saya berikan malam ini. Ada pertanyaan lagi ini Pak siapa? Saya cek di Pak Samuel Samson, Pak silakan mengajukan Ya, pertanyaan tertentu. ya, baik Pak. Terima kasih buat waktunya. Tadi nyambung dari pertanyaan Ibu Deborah dari Toraja. Tadi Bapak menjawab pertanyaan beliau kepada tentang anak muda bahwa anak-anak muda itu tidak perlu jangan dihakimi, jangan ditunjukkan kesalahannya, tapi harus pendampingan dengan penerimaan. Nah, bagaimana caranya Pak untuk kita menceritakan kepada mereka atau menyampaikan sesuatu dengan ya mungkin dengan sopan atau dengan gayanya mereka supaya perkataan kita itu tidak menghakimi, tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Seperti tadi, mulai tidak pergi ke gereja, menyendiri di kamar. Nah, itu kan sesuatu perilaku yang berubah. Tapi bagaimana caranya kita untuk menyampaikan itu sebagai bentuk penerimaan, tapi yang diterima sebagai bentuk penerimaan bukan suatu bentuk penghakiman. Begitu Pak. Terima kasih. Tadi saya kemukakan bisa dua hal. Gereja bisa menawarkan bagi mereka mungkin apa ada 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 konselor di gereja itu yang bisa menawarkan. Silakan kalau mau bicara. Yang kedua, saya kira supaya bisa bisa kita menggunakan bahasa mereka, tentu misalnya melatih atau memilih atau menawarkan kepada mereka apakah itu dengan apa ya dengan mengunjungi mereka siapa dari mereka yang ingin berubah bisa dilatih dan sebagainya. Kemudian saya kira cara yang paling baik tentu menggunakan tadi apa remaja yang seusia.
Nah, tentu remaja yang seusia ini tetap kita dampingi. Kalau ada kesulitan, kita bisa bantu bagaimana caranya dan sebagainya. Saya kira pertama apa ya? Mungkin dengan percakapan pribadi, bukan konseling. Mungkin apakah ya kalau perlu ya apa ya? Kalau saya katakan ya mungkin bukan ikut main ya, tapi ketika mereka itu apa menjadi penggembala itu apa tedong tarung tadi Pak Ibu ya Ibu Deborah tedong tarung itu ya mungkin kita sama-sama mereka tapi kita tidak terpancing untuk melakukan itu jadi betul-betul mencari teman yang bisa bisa jalan mereka bagaimana cara mereka merawat kerbaunya itu ngobrol-ngobrol secara informal dari situ barangkali bisa sedikit menimbulkan itu. Tapi kalau kita guru sekolah minggu nanti malah dia pikir-pikir ini mau jangan-jangan diajarin di ini di itu. Ya saya kira memilih orang yang tepat ya, yang punya bahasa anak milenial sekarang, anak muda sekarang. Itu Ibu Deborah Pak Samuel Samson ya. Itu Pak. Ya, Baik, baik Pak, terima kasih. Intinya ya jadi itu teman ya Pak. ya menjadi Oke, teman oke, baik ya. Pak. Oke, silahkan. Ada lain lagi? Ini masih ada yang tanya. Selamat sore dari Sangihe. Izin keluar, mohon maaf sinyal kurang kesen. Shalom, boleh admin sharekan kita. Ya bisa Pak, dari Ibu Royati Mangela, STH. Bisa Ibu menghubungi nomor admin, nanti hari Senin akan diatur oleh staf kami untuk mengirim bahannya Ibu ya, itu. Oh, ini di Toraja ternyata Ibu Ria mengatakan Ibu Deborah ada psikiater yang bisa bahasa Toraja, Ibu Deborah. Ibu Ria Nirmala dia praktek di mana, Ibu? Pak Oto Palinggi? Halo, Ibu Ria Nirmala? Iya, Pak. Iya, Itu Dokter Oto Palinggi prakteknya di mana? dia praktek di Rantepao di Klinik Kana, tapi dia dia punya jam itu ada di Rumah Sakit Pongtiku, Rumah Sakit Umum Toraja Utara, dengan Rumah Sakit Elim, Rantepao. Oh, itu Ibu Deborah bisa paham Ibu ya, bisa menerima informasi dari Ibu Pendeta Ria Nirmala, Ibu Deborah. Itu prakteknya dokter itu dari Senin sampai Sabtu ada terus. Kalau Oke, Senin pagi dia di Pongtiku, sore dia di Rumah Sakit Elim. oke. Halo Oke, Ibu terima Deborah. kasih Bu. Ya, ya, ya Pak. Ibu Ya. Ibu mengenal Ibu Ria Nirmala atau belum? Nanti kalau ketemu muka baru Oh mungkin ya, bisa artinya langsung. bisa berkomunikasi dengan Ibu Ria Nirmala lewat Ibu Malni, minta nomor teleponnya Ibu Oke, Ria. Kalau diperlukan bisa lewat kantor kami, minta nomornya Ibu Ria Nirmala. Iya, itu Ibu oke. Deborah. Makasih Terima Pendeta Ria Nirmala. Sama-sama, Pak. Ini Pak Musa angkat tangan lagi, Bapak. Ya benar Pak. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya sebelumnya tadi. Ya, Sempat juga Bapak tadi singgung sekaitan dengan rindu. Rindu saat mengalami pasca kedukaan. Artinya betul. Ya, mengalami rasa rindu. Seperti yang Dilan bilang, jangan rindu, rindu itu berat. Seberat itulah salah seorang teman yang saya dampingi juga sekarang. Dia kehilangan ayah ya, beberapa, sudah hampir setahun sebenarnya. Dan yang seperti Bapak tadi sampaikan, ada tanda-tanda bahwa kadang mungkin halusinasi yang muncul betul. karena kehilangan sosok ayah. Dia kadang merasa ada suara-suara yang mendorong dia untuk eh, yang memicu kembali rasa rindu itu terus-menerus menghantui sampai beberapa aktivitasnya, bahkan
di pekerjaan pun dia terganggu, Pak. Jadi Ya. untuk apa namanya, untuk mendampingi orang yang demikian, kira-kira ada masukan, Pak? Terima kasih. Eh, ini karena penjelasan saya akan panjang, Bapak bisa berkomunikasi dengan saya melalui telepon. Bapak bisa catat nomor telepon saya Boleh, Pak, boleh, boleh. 0822 Bentar. 0822 9447 9447 6962. 6962. Toto nama saya Pak ya. Iya, Nanti bisa diskusi karena mungkin kesibukan saya. Silakan Bapak cek dulu WA saya, Pak. Apa saya bisa diskusi soal teman saya yang tadi? Ada teknik-teknik tertentu yang perlu Bapak bisa lakukan sebagai pendamping dia. Tentu dalam itu Pak. nanti juga ada teori-teori tertentu, teknik-teknik tertentu yang bisa dipakai untuk mendampingi orang mengalami kedukaan, Pak. Itu. Oh iya, Pak, terima kasih. Dengan senang hati saya menolong, Pak. Ya, makasih. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau tanggapan atau sharing pengalaman? Izin Pak, bertanya. Ini Ya. yang proses berduka Pak. Yang ini saya termasuk orang yang tidak normal memproses duka saya. Itu Iya. terjadi sekitar 11 tahun baru bisa pulih dari duka saya. Jadi itu ternyata sangat mengganggu, bahkan pernah saya berpikir untuk bunuh diri karena saya merasa berat untuk menghadapi cobaan hidup yang menurut saya berat sekali. Baru tidak ada nenek saya yang mendampingi saya karena saya dekat dengan nenek saya, dan itu saya baru sebulan bisa move on bahwa nenek saya sudah meninggal. Ya. Dan saya sekarang agak lega ketika saya saya sampaikan semua harapan saya, permohonan maaf saya ke nenek lewat kursi kosong itu. Ternyata itu sangat menolong, padahal itu sudah waktu Bapak datang di Toraja itu konseling kedukaan itu saya sudah belajar tapi agak sulit untuk mempraktekkan. Nah, ini baru mengingat saya, oh ya, saya menerapkan teori Bapak bahwa kalau kita di kedukaan mengambil bagian itu melayani di kedukaan tidak perlu panjang-panjang khotbah, baru itu yang saya bisa terapkan Pak. Tapi Ya, untuk baru untuk diri saya ternyata saya tidak bisa memproses diri saya sehingga baru sekitar 1 bulan lebih, dan kemarin itu ada rekan pelayanan, dia seorang pendeta, dia trauma dengan kalau melihat peti karena waktu dia meninggal mamanya itu dikatakan orang jangan menangis, ingat kamu pendeta tidak boleh menangis gitu. Jadi dia langsung dia bilang, dia cerita ke saya, ada juga teman dari Makassar itu hari, terus dia bilang saya trauma sekali. Saya bilang oke, coba proses saja dukanya, jangan di denial bahwa kamu kuat karena kamu pendeta. Jadi kira-kira gimana Pak untuk bisa menolong teman ini, karena kasihan dia pendeta kan harus melayani di kedukaan gitu. Kalau dia lihat peti dia bilang dia itu keringat dingin gitu. Terima Ya. kasih. Ya. Memang secara pengalaman saya selama ini, Ibu, lebih baik menangis pada waktu yang tepat, jangan menunda menangis itu, ya itu. Nah, kalau Ibu tidak merasa ada gangguan adat, ya, atau larangan adat, Ibu bisa juga sebenarnya kursi kosongnya itu Ibu pergi ke Patane, menceritakan itu, mengatakan itu dengan ibunya, Ibu Deborah maksud saya, atau orang itu. Nah, perlu juga di teman pendeta tadi perlu diajak ngobrol perasaan-perasaan apa yang muncul ketika itu terjadi. Nah, sebenarnya kalau terjadinya sudah lama itu akan jauh lebih sulit dibandingkan ketika masih betul-betul mengalami kedukaan Ibu ya. Oleh sebab itu betapa pentingnya ketika ada saudara, ada teman yang kehilangan orang yang dikasihi, ya harus didampingi segera, jangan menunda sampai menunggu 1 tahun atau seperti Ibu 11 tahun ya. Dan tentu Ibu bisa memecahkan sendiri, kalau tidak kan mengganggu.
Seperti yang diceritakan kasusnya Pak Musa tadi kan sampai pekerjaan pun mengganggu karena dampak dari kedukaan itu ternyata dia melihatnya tadi. Karena mungkin rasa rindunya sampai dia mendengar suara ayahnya mungkin atau suara orang lain yang mereka kasih karena rasa rindu. Itu Ibu, ya. Ini Ibu Maywita bisa menolong saya kira. Ibu Maywita kalau nggak salah dekat di Sa'dan tinggalnya. Halo Ibu Iya, Maywita. kenal baik, ya kenal baik dengan Pendeta Mewita. Ah, itu bisa bercerita di Ya, ahlinya Ibu. Iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Deborah. Oke, kalau gitu, kalau Halo, tidak, selamat malam Kak Toto, Ibu Rina, ya, Palangkaraya. silakan Ibu Rina dari Palangkaraya. Mohon maaf Pak ya, saya nggak bisa ini karena kameranya agak bermasalah ini. Ya, Ya mohon izin Pak, saya juga sudah mengikuti penjelasan dari Pak Toto tadi. Nah ini yang saya coba mau tanya juga. Nah seperti halnya saya punya pengalaman terkait dengan kedukaan. Nah saya punya adik bungsu yang sudah meninggal kurang lebih tahun 2004 ya Pak Toto. Berarti sekarang sudah hampir 20 tahun lah ya, 21. ya betul. 20 tahun lebih sedikit. Ya. Nah, kadang begini, saya bisa artinya begini ya. Ketika saya punya teman yang mirip dengan almarhum adik saya, adik bungsu itu ya. Ya, Ya, karena memang dari dulu saya selalu katakan kamu mirip sekali dengan adik bungsu saya katakan begitu. hmm. Sampai saat ini pun begitu ya. Kalau artinya kalau saya melihat Melihat. ya melihat teman saya tersebut, saya selalu apa namanya, waduh ini seperti adik saya. Apakah itu dikatakan normal atau bagaimana Pak Toto? Terima kasih. Saya pikir itu normal, Ibu. Ya, Kecuali perasaan itu sampai mengganggu Ibu menangis sampai keras-keras atau mengganggu Ibu satu hari berpikir anak teman tadi. Tapi kalau itu sesuatu yang cuma tang gitu sebentar, saya kira nggak ada masalah, Ibu. Itu kan ingatan kita. Oleh sebab itu, saya ingin katakan, ketika kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan, jangan mengatakan kamu harus lupakan dia, dia sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, sudah itu. Jadi itu kan normal Ibu ya, sesuatu ingatan yang dan justru sebenarnya ingatan itu harus kita atur dengan baik sehingga ingatan itu tidak menimbulkan hal-hal yang kita ini. Ya. Ibu secara praktis bisa katakan kepada teman tadi, kok anakmu seperti adik bungsu saya ya? Tidak apa-apa Ibu. Gitu oke. Ibu Rina. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini Pak Feki Umo dari Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Pak ya. Bolmut itu artinya Bolang Mongondo Utara. Iya, bola mengunduk utara, Pak Toto. Silakan Pak Feki Ombu. Oke, makasih Pak Toto dan juga semua. Salam sejahtera. Jadi terima kasih atas pencerahan yang Pak Toto berikan. Tapi saya penasaran Pak Toto karena akhir-akhir ini, apalagi di Sulawesi Utara, saat ini kasus bunuh diri itu lumayan. Ini ada beberapa hari yang lalu juga ada kasus-kasus bunuh diri usia-usia belasan mungkin itu kalau tidak salah semester akhir sekolah penerbangan perempuan. Nah baru ada juga yang di Facebook itu saya lihat ada kurang lebih 2 kasus bunuh diri, tetapi menurut keterangan dari Facebook itu bahwa bunuh diri itu disebabkan karena ada telepon yang masuk. Dia sempat angkat telepon, kemudian mungkin ada ajakan atau apa sampai dia bunuh diri. Kira-kira bagaimana itu Pak Toto? Nah, perlu dicek apakah telepon itu betul atau halusinasi, Pak. Iya, Nah, itu yang perlu dicek apakah telepon itu betul-betul. Kalau telepon itu betul-betul dan membuat dia bunuh diri, barangkali telepon itu mengancam dia, Pak, kekerasan. Jadi kekerasan ini kan bukan hanya karena dipukul atau tindakan konkret, Pak, tapi mungkin juga kekerasan itu bisa
bisa bisa tindakan, bisa juga penuturan. Kasus kalau di Jawa itu biasanya mungkin pinjol, pinjaman online itu bisa juga menyebabkan tiba-tiba dia menerima telepon yang kasar, yang diancam, itu bisa menakutkan. Dan itu mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengalami kecemasan yang luar biasa. Dan dia pikir salah satu cara yang terbaik untuk menyelesaikan itu bisa juga karena memang dia punya pinjaman, ya bunuh diri Pak, ya itu. Nah, mungkin perlu dicek teman-teman yang bunuh diri remaja itu kira-kira adakah faktor pemicu, apakah dari sisi ancaman atau dari sisi kehilangan dan kedukaan, Pak Vegi Ombu. Oh iya Pak. Dan Terus itu dari sini ada juga yang eh, keterangan-keterangan itu Pak, informasinya bahwa karena dihipnotis. Apakah bisa seperti itu Pak Toto? saya tidak bisa memberikan jawaban, tapi mungkin kayaknya ini Pak ya. Kalau dihipnotis, ya dicek juga siapa yang menghipnotis, apakah orang itu kenal dan sebagainya. Nah, kalau kalau itu bukan lewat telepon, Pak ya, bisa juga. Ini lewat telepon Pak, lewat telepon. Saya rasa kok sulit, Pak ya. Mungkin apa ya, bukan hipnotis menurut saya, tapi ajakan-ajakan tertentu ketika orang itu juga mungkin mengalami pergumulan batin, Pak ya. Iya, Kalau mau diteliti betul, ditanya ke orang tuanya, apakah biasanya kadang-kadang orang tua kan nggak mau juga terus terang Pak, kalau kita orang yang asing ya, betul-betul apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi sebelum orang itu bunuh diri sampai dia apa ya, mungkin dipengaruhi, bisa juga. Kalau dipengaruhi berarti orang yang menelpon itu adalah orang yang dekat Pak, iya, gitu. iya. Oke, oke. Ya Terima itu. kasih Pak Toto. Yuk, sama-sama Pak VG Ombu. Apakah dalam kesempatan ini Ibu, Saya Pak Toto, ya silakan Pak Joni eh, Parinding. kok videonya mana ya? Kok eh, Silakan dok. Ini dokter. ini Pak Toto tentang ini apa namanya ya, kematian gitu. Ya, Nanti nanti dikoreksi saya kalau saya salah tentang pengertian kematian. Jadi ya. kalau menurut saya Pak, kematian itu kan memang sudah diatur Tuhan Pak ya gitu ya. Betul, betul. Ibaratnya itu misalnya orang lari itu garis finishnya sudah finishnya sampai di sini aja gitu loh. Ya, Nah, betul. misalnya kan banyak ada yang mati karena sakit ya, Betul, mati karena kecelakaan, mati betul, karena betul. kalau dengan bunuh diri, nah saya kira mungkin ini penyebabnya Pak gitu loh ya. Jadi memang sudah waktunya gitu loh Pak. Misalnya tadi kasus yang sopir mobil tadi ya. Nah, seandainya memang belum waktunya, pasti mungkin Kenneth-nya tadi sebelum jam yang ditentukan mungkin masuk ke dalam mobil. Baru pasti tidak terjadi gitu Pak ya. Ya, itu tidak terjadi yang bunuh diri gitu. Nah, jadi eh, maksud saya tuh jadi bunuh diri itu hanya penyebab saja Pak, penyebab matinya. Tapi memang udah mungkin ya Tuhan udah, oh ini sampai di sini aja waktunya, umurnya, batas itunya Pak, hidupnya gitu loh Pak. Jadi kalau menurut saya sih begitu Pak ya. Jadi mau dikoreksi kalau saya pengertian saya salah tentang kematian Pak. Terima kasih. Itu seperti dokter. Kan sakit itu membuat mati, terus apakah dokter Ya, tidak melakukan pertolongan? Kan tidak, Pak. iya tetap, ya tetap pertolongan ya, Nah, tetap makanya itu, dilakukan pertolongan ya. Ya. apakah kita tahu persis dia akan mati karena memang itu sudah, tapi saya kira kita yang menjadi sesamanya itu Hmm. kan, ya kita berusaha menolong dia, siapa tahu itu bisa menunda kematiannya atau apa namanya Pak Ya, dok, ya ya betul itu. betul ya. Nah, Itu yang saya katakan. Jadi meskipun kita tahu bahwa semua orang nanti karena sakit meninggal, toh sebagai dokter kan berusaha
do the best kan gitu Pak ya. Ya, Nah, betul betul saya Pak. kira Ya, sama dengan kita juga, memang kita tidak tahu kematian itu akan datang kapan, tetapi ketika kita ya, membaca tanda-tanda itu, siapa tahu kita bisa melakukan yang terbaik, dan mungkin orang itu ketika dia melanjutkan kehidupannya jauh masih lebih berguna daripada ketika dia meninggalkan Pak, itu maksudnya. ya, 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 ya. Tuh, dari sisi pencegahan Pak ya. Ya, betul betul. Ya, itu. Iya. Itu Tapi dok. begini, misalnya ya tadi ya misalnya kasus bunuh diri tadi ya di mobil tadi. Ya. Nah, seandainya betul-betul misalnya masih bisa dicegah sama ini kenetnya tadi. Pernah. Nah, tapi suatu saat lagi nanti ndak dilihat lagi, ndak diketahui lagi, mati lagi gitu loh, gitu Ya, ya. ya, ya. Ya sama penyakit Pak, dia kambuh lagi, relapse. Ya, 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 ya. Oke. Itu dok. Ya, Ya, siap, siap. ya Oke, sama-sama. makasih ya. Yo, sama-sama. Ya. Tadi apakah Ibu Mirabai dari Scotland mau memberi komentar dengan pengalaman di luar negeri, Ibu? Oh iya, terima kasih Pak kesempatannya. Ini menarik sekali. Memang pembahasan bunuh diri, lalu bunuh diri karena kedukaan, jadi hal yang besar ya. Maksudnya hal yang besar tapi tidak banyak dibicarakan gitu. Ya. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana harus menghadapinya dan lain sebagainya. Kalau di sini di Glasgow lebih karena saya di organisasi nirlaba dan fokusnya kedukaan lebih kepada kedukaan orang yang ditinggalkan setelah kematian gitu. Maksudnya setelah bunuh diri. Jadi um, Artinya mendampingi keluarganya yang ya dulu, betul. ya. Jadi tidak fokus kepada pencegahan karena pencegahan itu ada organisasi lain yang fokus ke Betul. Ya. pencegahan Enggak gitu. yang bunuh Itu sih. diri. Ya. Pencegahan bunuh diri betul gitu. Jadi lebih mungkin karena lebih fokus itu ya Pak. Ya. Jadi apa namanya? Jadi banyak belajar juga dari poin-poin yang Bapak sebutkan tadi kalau nggak salah ada 8 ya. Dan sebetulnya mitos juga ya kalau kita bilang mau mencari perhatian gitu ya. Mungkin lebih tepatnya ke memberikan statement ya, memberikan statement kayak misalnya tadi apa remaja bunuh diri itu kan kayak sebetulnya kayak kalau diromantisasi ya jeleknya ini kalau di film tuh kayak Romeo Juliet ya. Itu kan sama-sama bunuh diri ya. Ya artinya dua remaja ingin memberikan statement gitu kepada orang tuanya kalau Ya. di film itu ya. Em, memberikan eh, pernyataan yang keras lah istilahnya tadi protes ya maksudnya Protes. protes itu Protes. tadi gitu dan sangat tepat poin-poin yang Bapak jelaskan gitu jadi saya sangat banyak mendapat manfaat juga dari pertemuan ini terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Ibu dari jauh, Ya sama-sama. hampir dari ya, paling utara. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Apa ada yang lain? Ada yang masih di chat ini, kolom chat, apakah ada? Pak, bagaimana mengucapkan sikap empati secara bijak pada orang yang berduka ditinggal bunuh diri? Mungkin lebih baik hadir saja, Pak ya. Kalau kita bingung mengucapkan apa, duduk sungguh-sungguh bersama dia, sudah cukup, Pak Samson. Ya, ya, ya. Ya, tapi yang penting juga memahami, menerima apa yang diungkapkan itu bukan sebagai suatu yang salah, yang berdosa, yang kurang beriman, tapi semuanya diterima. Mungkin tidak harus mengucapkan apa-apa. Kita minta aja dia untuk mengekspresikan atau menceritakan pengalamannya. Kita cukup mengangguk-anggukkan kepala juga sudah cukup baik kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu. Itu Pak Samson. Mengingat waktunya sudah jam 7:19:10. Apakah kita bisa tutup? Kalau masih ada satu pertanyaan, silahkan saya bisa menampungnya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini hari yang terakhir dari proses kita. Sekaligus saya ingin mengumumkan Bapak Ibu yang ingin memperdalam tentang kedukaan dan sebagainya, kami juga akan ada pelatihan selama 2 minggu di Yogyakarta untuk mendalami
kasus-kasus bunuh diri dan bagaimana menanganinya dan sebagainya melalui pertemuan onsite khusus pada tanggal 3 sampai 14 atau 15 Maret yang akan datang. Bapak Ibu yang menginginkan eh, keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor kami di 085 741 14733 yang ada di brosur. Saya mohon Ibu Grace dari Palu untuk menutup acara ini dengan doa, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Grace dari Palu, Sulawesi Tengah, masih bersama dengan kita. Iya, Bapak. Silahkan, Ibu. Ada di gereja. Ya, Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bertemu dalam Zoom meeting malam ini. Di dalamnya kami boleh belajar, memperlengkapi diri kami untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Totok yang selalu setia membagikan setiap materi bagi kami. Berkati kami semua yang hadir, berkati Akpin dalam setiap kerja dan pelayanan yang ada. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur dan pengharapan kami. Semoga kehidupan kami dalam setiap kerja dan pelayanan kami terus memuliakan nama Tuhan, terlebih di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Terima kasih, Bu Pendeta.